Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, dengan doa tadi semoga kita bisa diberikan kelancaran untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini hingga selesai nanti. Amin. Oke, untuk hari ini apakah ada yang tidak hadir? Tidak ada. Alhamdulillah kalau seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kabar kalian gimana nih untuk hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Untuk materi minggu lalu apakah kalian masih ingat tentang apa? Tidak. Kayak minggu lalu itu kan kita sudah belajar tentang kaidah teks prosedur. Kaidah teks prosedur itu ada beberapa. Yang pertama itu ada kalimat imperatif. Kalimat imperatif itu apa? Kalimat perintah. Kalimat perintah, betul sekali itu Mbak Tica. Contoh kalimat perintah itu apa coba Mbak Sina? Silakan duduk. Betul sekali. Contoh kalimat imperatif atau kalimat perintah itu ada silakan duduk. Kemudian masukkan bahan seperti itu. Itu namanya kalimat perintah. Kemudian ada kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif itu apa? Kalimat yang mendeskripsikan. Kalimat yang mendeskripsikan, oke, atau kalimat yang berisi tentang pernyataan. Biasanya kalimat deklaratif itu ditandai dengan adanya penggunaan kata adalah, merupakan, dan itu. Ya, itu namanya kalimat deklaratif. Kemudian ada kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Contohnya Mbak, siapa namamu bisa. Oke, kalau misalnya konteksnya teks prosedur, contohnya nih, bagaimana cara membuat risau layanan yang bisa. Nah, seperti itu. Itu namanya kalimat interrogatif. Kemudian kita juga sudah belajar tentang konjungsi, numeralia, pronominal, kemudian ada kata teknis dan lain sebagainya. Nah, untuk pembelajaran pada kali ini kita akan belajar tentang menulis teks prosedur. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini tujuan yang akan dicapai yaitu peserta didik mampu menulis teks prosedur secara runtut sesuai dengan struktur dan aspek kebahasaan yang tepat untuk beragam konteks. Namun sebelumnya, Ibu ingin kalian untuk menonton video atau menyimak tayangan video yang Ibu sajikan.
bisa dari mana, kemudian bahannya apa saja, kemudian juga dijelaskan juga tentang bagaimana langkah-langkah pembuatannya. Nah, hal ini berkaitan dengan pembelajaran kita kali ini pada kegiatan untuk menulis teks prosedur, di mana menulis teks prosedur ini juga memiliki beberapa langkah-langkah agar bisa menciptakan sebuah teks prosedur yang bisa dibaca, yang bisa dipahami oleh pembacanya nanti. Nah, langkah-langkahnya itu ada 6. Yang pertama itu kita harus menentukan topik terlebih dahulu. Nah, topik ini itu diperoleh dari bagaimana kalian meriset atau mencari informasi yang ada di berbagai media. Seperti contoh, ada di buku, kemudian juga ada di internet dan lain sebagainya. Nah, topik yang kalian angkat ini biasanya akan lebih mudah apabila kita terlebih dahulu menentukan audiens atau orang yang akan kita tuju mengenai teks prosedurnya. Misal, kita akan membuat teks prosedur yang berkaitan dengan seseorang yang ingin bisa mengenali ebek. Nah, itu berarti kan kita harus bisa membuat teks prosedur yang kaitannya dengan cara bermain ebek yang baik seperti itu. Nah, jadi setelah kalian menemukan topik yang akan dibahas, kemudian kalian harus menentukan tujuannya. Tujuannya itu berkaitan hal yang bisa atau tulisan yang bisa memudahkan pembaca untuk mendapatkan informasi dan langkah-langkah yang tepat. Nah, kemudian yang ketiga, mengumpulkan informasi. Setelah kalian ini mendapatkan topiknya, kemudian kalian mengembangkan informasi apa saja yang dibutuhkan dalam teks prosedur. Seperti contoh, ada teks prosedur tentang pembuatan bentuk goreng khas Banyumas. Berarti itu kita mencari informasi tentang apa, bisa sejarahnya, kemudian asalnya seperti apa, kemudian bahan-bahannya apa saja, tips saat memasak itu seperti apa, kemudian bahan-bahannya apa, alatnya apa. Nah, seperti itu. Informasi ini bisa didapat dari berbagai media, bisa dari buku, dari internet, mungkin dari koran dan lain sebagainya. Nah, seperti contoh nih, ada di LKS halaman 53 itu ada cara membuat keripik singkong balado. Nah, di bagian tujuan itu ada penjelasan mengenai pengertian dari keripik singkong balado. Keripik singkong balado merupakan salah satu cemilan khas Kota Padang. Rasanya yang pedas bisa membuat banyak orang menyukainya. Keripik singkong balado ini tentunya sangat cocok sebagai teman ketika duduk santai. Nah, di situ dijelaskan bahwasanya keripik singkong ini merupakan salah satu cemilan khas Padang, di mana rasanya itu bisa disukai orang dan bisa digunakan untuk teman ketika duduk santai. Kemudian setelah informasi itu terkumpul, selanjutnya kalian itu menyusun kerangka tulisan. Biasanya kan informasi yang kita kumpulkan itu masih dalam bentuk yang terpecah-pecah. Nah, di langkah selanjutnya itu kalian susun kerangkanya. Kerangkanya itu kan sesuai dengan strukturnya. Struktur itu ada berapa? Struktur teks prosedur itu ada berapa? Masih ingat? Ada 3 atau 4? Ada 4 ya strukturnya. Nah, struktur teks prosedur itu kan
Kemudian di bawahnya lagi kalian tulis langkah-langkahnya, dan yang paling terakhir itu sebagai opsional ada penutup atau kesimpulan. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Belum ada. Oke. Selanjutnya, nah, untuk menyusun teks prosedur kita harus paham dulu jenis teks prosedur. Nah, ini kan sudah dipelajari di pertemuan kemarin. Ada 3 jenis teks prosedur. Nah, jenis teks prosedur ini berkaitan dengan tujuannya. Ada 3 jenis. Yang pertama itu teks prosedur yang bertujuan untuk memandu cara menggunakan atau memainkan alat. Yang kedua ada contohnya nih, ada cara memakai masker yang benar. Kemudian cara mencuci pakaian yang benar, atau cara menggunakan kipas angin, cara menyalakan kipas angin, cara mematikan laptop. Nah, itu cara merupakan teks prosedur yang bertujuan untuk memandu cara menggunakan atau memainkan alat. Kemudian yang selanjutnya ada teks prosedur yang bertujuan untuk memandu cara membuat sesuatu. Ini biasanya kan kalian tidak asing ya dengan teks prosedur ini. Contohnya ada resep bakmi ala Pak Putut. Nah, kalau misalnya sering kalian buat, kira-kira teks prosedur apa yang bertujuan untuk membuat cara membuat sesuatu? Cara membuat mie, kemudian cara membuat teh. Oke. Nah, itu namanya teks prosedur yang bertujuan untuk membuat atau memandu cara membuat sesuatu. Yang ketiga itu ada teks prosedur yang bertujuan untuk memandu cara melakukan kegiatan. Cara melakukan kegiatan ini contohnya ada cara cuci tangan yang benar, kemudian cara menarik ebek yang benar, seperti itu. Itu namanya teks prosedur yang bertujuan untuk memandu cara melakukan kegiatan. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Berikutnya, saat menulis teks prosedur, kalian harus bisa memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kalian harus apa? Mbak Nurul, coba dibaca. Yang pertama, gunakan kalimat yang sesuai dengan karakteristik teks prosedur. Gunakan kalimat yang sesuai dengan karakteristik teks prosedur. Tadi sudah Ibu singgung ya, karakteristik teks prosedur itu ada contohnya menggunakan kalimat perintah, kemudian kalimat tanya, konjungsi, kemudian ada promina, kemudian ada apa lagi? Kalimat deklaratif, betul sekali. Nah, kemudian kalian juga harus memperhatikan langkah-langkahnya. Jadi jangan asal memberikan langkah-langkah, ya, langkah-langkahnya itu harus ditulis secara urut dan jelas, juga sistematis. Jangan sampai ada langkah yang tertukar, karena itu nanti mempengaruhi hasil akhir dari prosedur sesuatu yang dilakukan. Kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan itu adalah bahasanya. Bahasanya itu harus komunikatif. Jangan menggunakan bahasa yang menyulitkan pembaca, atau nantinya itu pembaca yang akan mencoba teks prosedur kita atau mempraktekkan teks prosedur kita itu menjadi kesulitan. Ya, seperti contoh kalian membuat teks prosedur tentang cara membuat mendoan. Nah, ternyata kalian ini menggunakan bahasa-bahasa ilmiah atau bahasa-bahasa yang terlihat asing ya bagi pembaca. Nah, harus sebutkan bukannya untuk memudahkan membaca, justru bisa menyulitkan membaca. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Belum ada. Bisa dilanjut? Bisa. Oke, untuk selanjutnya karena kalian sudah paham dengan materi yang Ibu sampaikan, maka Ibu berikan kesempatan untuk kalian bisa mengeksplorasi atau berkreasi sesuai dengan minat kalian untuk membuat teks prosedur. Ya, teks prosedurnya itu bisa menyesuaikan dengan minat kalian. Misal kalian ingin membuat teks prosedur cara menggunakan atau memainkan alat, boleh, atau cara membuat sesuatu, atau cara melakukan kegiatan.
boleh makanannya, boleh misal berkaitan dengan tari-tariannya atau mungkin cara bermain ya, cara bermain permainan tradisional khas Banyumas itu juga boleh. Silakan kalian pilih, kemudian medianya boleh di kertas, kemudian kalian nanti bikin sesuai dengan kreativitas kalian ya. Jangan hanya tulisan saja, tapi harus ada penggambarannya. Misal ada visualisasi gambar dari teks prosedurnya seperti itu. Kemudian bisa juga kalian membuat di Canva ya. Atau misal yang mau membuat video juga ibu perbolehkan, silakan eksplorasi sesuai minat kalian, dibuat kreatif kalian, dan nanti ibu harapkan kalian bisa mempresentasikan di depan kelas. Bisa dipahami tugasnya? Bisa. Oke. Ibu berikan waktu mau berapa menit? 1 jam kelamaan ya. 20 menit gimana? 7 setengah 30 menit. 30 menit. Baiklah, 30 menit. Bisa disepakati? Bisa. Baiklah, silakan. Sebelum memulai, ibu ingin kalian mencari judul terlebih dahulu ya. Kemudian nanti disetorkan kepada ibu, dan nanti setiap anak tidak boleh memiliki judul yang sama. Oke? Silakan mencari judulnya terlebih dahulu. Ibu berikan waktu 5 menit. Oke, sudah 5 menit. Untuk Mbak Nica mau bikin teks prosedur tentang apa? Cara membuat tinjauan. Oke, Mbak Tica. Benar. Yang pertama, Mbak Tica membuat tentang cara membuat tinjauan. Kemudian, Mbak Sita mau cara apa? Cara membeli tiket di Small World. Cara Membeli tiket. membeli Tiket tiket. ya Oke, tiket apa Mbak? di tempat wisata Batu Ledeng. Oke. Kemudian Mbak Nurul, Cara menari tarian khas Banyumas. baik, untuk idenya sudah bagus semua, tetapi untuk Mbak Nurul ini bisa diperjelas lagi ya, tariannya tarian apa ya? Bisa seperti contoh tari khas Banyumas itu ada tari lengger mungkin, kemudian ada tari ebek tadi kan juga termasuk tarian. Nah, silakan dicari ya tariannya mau tarian apa. Kemudian nanti dijelaskan di bagian tujuan itu ada informasi awal. Kalian Mbak Nurul bisa dijelaskan tentang tarian tersebut itu ciri khasnya itu seperti apa. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Silakan bekerja, ibu kasih waktu, ibu berikan waktu 25 menit. Ini ya Mbak, ini juga. Ini silakan tulisannya diperjelas lagi. Kemudian diberikan ingatan ya, jangan kosongan. Sudah selesai semua? Sudah. Baik. Untuk selanjutnya yang mau presentasi adakah yang mau sukarela maju? Mau sukarela atau mau ibu tunjuk? Tunjuk saja. Baik, karena hari ini tanggal berapa? 9. Tanggal 9. Absen 9 siapa? Ica. Silakan untuk presentasi di depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ica Fitri dari kelas 7A. Di sini saya ingin presentasikan hasil kerja saya, yaitu teks prosedur dengan judul cara membuat
alatnya Bu. Iya. Ini alatnya yang pertama itu adalah wadah adonan, kemudian pisau, wajan, spatula dan molor. Kemudian bahannya yaitu 200 gram tepung terigu, 2 sendok makan tepung beras, 5 lembar tempe mendoan, 1 batang daun bawang, kemudian 1 sendok teh tepung berbubuk, 2 siung bawang putih, setengah sendok teh garam, kemudian setengah sendok teh kaldu garam, kemudian 200 ml air dan minyak goreng. Ya, tadi kan sudah alat dan bahan, kemudian bagian selanjutnya adalah langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu persiapkan adonan. Siapkan wadah, masukkan tepung terigu, tepung beras, tepung berbubuk, bawang putih, garam, kaldu bubuk. Kemudian tambahkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga membentuk adonan yang tidak terlalu kental atau encer. Kemudian masukkan irisan daun bawang ke dalam adonan, kemudian aduk rata. Kemudian ada persiapan tempenya. Tempenya itu iris tempe dengan ketebalan sedang agar bumbu mudah meresap. Kemudian ada proses menggorengnya, yaitu panaskan minyak goreng dalam wajan, celupkan tempe ke dalam adonan hingga seluruh permukaan terlapisi. Kemudian goreng tempe dalam minyak panas dengan api sedang, jangan terlalu lama agar tetap lembut atau setengah matang. Kemudian ada penyajian, yaitu angkat mendoan dari wajan dan tiriskan minyaknya. Kemudian sajikan hangat dengan sambal kecap atau cabai rawit sesuai selera. Itu adalah teks prosedur yang saya buat, yaitu cara membuat mendoan. Adakah yang ingin ditanyakan? Teman-teman ada yang mau bertanya? Ada. Oke, Ibu ingin tanya terlebih dahulu. Bedanya tempe mendoan dengan gorengan tempe kan ada perbedaannya ya? Apa? Kalau tempe mendoan itu biasanya bentuknya lebih lembek, lebih gampang. Tapi kalau misalkan gorengan itu biasanya bentuknya adalah lebih kering. Oke, teman-teman sudah pernah makan mendoan? Sudah. Oke, berikan apresiasi untuk Mbak Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi buat Mbak Ica. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk menganalisis teks prosedurnya dari punya Mbak Ica. Ada cara membuat mendoan. Yang pertama ada judulnya ya. Jelas judulnya di sini apa? Cara membuat mendoan. Kemudian ada tulisan mendoan merupakan gorengan khas dari daerah Banyumas. Makanan ini terbuat dari tempe. Nah itu termasuk bagian apa? Tujuan, betul sekali. Berarti sudah ada tujuannya ya? Sudah jelas tentang apa itu mendoan, asalnya dari mana, kemudian itu bahan dasarnya itu dari apa. Kemudian ada alat dan bahan. Alatnya itu ada wadah adonan, pisau, wajan, spatula, kompor. Nah, kemudian juga ada bahan-bahannya, ada 200 gram tepung terigu sampai dengan minyak goreng. Berarti di sini sudah dan bahannya sudah dituliskan dengan jelas atau belum? Sudah. Kemudian yang terakhir itu adalah langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya sudah ada dari persiapan adonan sampai dengan penyajian. Ada yang kurang nggak dari teks prosedur ini? Kurang apa? Penutup. Oke, ada penutupnya ya. Lebih baik ditambahkan penutup di sini. Seperti contoh, selamat menikmati, seperti itu sudah termasuk dari bagian penutup atau kesimpulannya apa? Kesimpulan ya intinya akan lebih bagus lagi apabila ada bagian penutup atau simpulannya agar bisa menarik pembaca. Dari soal yang sudah kalian kerjakan secara keseluruhan kalian sudah bisa memahami ya, sudah memahami materi yang dipelajari pada hari ini, yaitu tentang apa? Teks prosedur apa? Teks prosedur yang berisi langkah-langkah. Atau lebih tepatnya hari ini kita belajar tentang apa? Menulis teks prosedur. Betul sekali. Hari ini berarti kita sudah belajar tentang menulis teks prosedur ya. Jadi untuk menulis teks prosedur itu kita harus memperhatikan terlebih dahulu ada langkah-langkah penulisannya, kemudian itu ada strukturnya, kemudian ada aspek kebahasaannya. Baiklah, karena
dipelajari, jangan lupa juga dipelajari materi hari ini sebagai acuan untuk bisa membuat teks prosedur dari berbagai media di minggu depan. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 2, marilah bersama-sama kita membaca hamdalah terlebih dahulu.